Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hak cipta di dunia internet dan hubungannya dengan e-commerce law. Nilai kreativitas dan inovasi kreatif dalam masyarakat berbasis informasi tidak mungkin diremehkan. Kreativitas telah menjadi pendorong penting dalam perekonomian digital, menegaskan bahwa pentingnya pendekatan hukum dan kebijakan di ranah hukum internet dan khususnya hukum perdagangan elektronik. Fitur internet telah mendorong inovasi dan produksi digital, di mana dalam hal ini menonjolkan nilai kreativitas sebagai penggerak ekonomi. Selanjutnya, konten dianggap sebagai demokratisasi ekonomi. Dalam perkembangannya, konten menjadi inti dari dunia digital saat ini. Inti dari demokrasi ekonomi pada dunia digital, di mana menggambarkan adanya partisipasi kreatif dan kolaboratif yang merupakan ciri yang berkembang pada dunia digital. Istilah produksi dan konsumsi tidak lagi berguna. Produser, pencipta, dan pengguna bagikan istilah yang telah melebur dalam memahami konten di dunia digital. Sentralitas inovasi dan produksi yang dipimpin oleh pengguna internet atau pengguna dunia maya menantang pentingnya undang-undang mengenai hak cipta dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara mengakui hak pencipta dan upaya mempromosikan minat publik dalam mendorong kreasi dan penyebaran seni dan karya intelektual. Kontrol yang berlebihan oleh pemegang hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya mungkin tidak semestinya menjadi penghalang atas kemampuan publik untuk menciptakan inovasi kreasi untuk kepentingan jangka panjang masyarakat secara keseluruhan, atau menjadi hambatan praktis untuk pemanfaatan yang tepat. Ini tercermin dalam pengecualian atas pelanggaran hak cipta, seperti pemanfaatan yang adil untuk tujuan kritik atau ulasan dan untuk menambahkan perlindungan baru untuk mencerminkan teknologi baru, seperti reproduksi program komputer terbatas dan rekaman singkat sehubungan dengan pertunjukan langsung. Sejak pertengahan tahun 1990-an, bisnis mulai memahami potensi yang ditawarkan oleh internet sebagai media komersial yang terlibat dengan bisnis dan konsumen lain, dan untuk bertransaksi bisnis, atau yang dikenal dengan e-niaga. E-commerce telah didefinisikan sebagai setiap jenis transaksi bisnis atau interaksi di mana para peserta mempersiapkan atau menjalankan bisnis secara elektronik, mencakup semua bentuk proses dan teknologi elektronik. E-commerce mungkin ditransaksikan atas dasar bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, atau konsumen ke konsumen. Beberapa orang telah menyatakan bahwa dunia internet mempromosikan disintermediasi, yaitu penghapusan perantara dari transaksi komersial. Perantara biasanya adalah perantara orang atau organisasi yang memberikan peran nilai tambah pada proses bisnis, seperti menghubungkan pembeli dan penjual. Meski demikian, perantara terus berperan dalam ekonomi online sebagai perantara yang ada, mendefinisikan ulang peran mereka dalam lingkungan online. Konferensi tingkat menteri tentang perdagangan elektronik yang diadakan di Ottawa pada bulan Oktober 1998. Dalam pertemuan tersebut, menyepakati 4 bidang fokus prioritas OECD untuk perdagangan elektronik global sejak tahun 1998 yang tetap relevan hingga saat ini. 1. Membangun kepercayaan bagi pengguna dan konsumen. 2. Menetapkan aturan dasar untuk pasar digital. 3. Meningkatkan infrastruktur informasi perdagangan elektronik. Dan yang keempat, memaksimalkan manfaat. Ekonomi digital baru dan perdagangan elektronik mengubah sistem ekonomi lama kita, maka perlu disadari bahwa perkembangan dunia internet terdapat beberapa tantangan, yaitu pertama, menekankan netralitas teknologi, yaitu kesetaraan fungsional antara perdagangan lama dan perdagangan elektronik. Dalam hal ini kita menghadapi dua risiko, yaitu resiko menghindari inovasi kolektif tentang masa depan yang lebih baik, gagal memanfaatkan peluang dari perdagangan elektronik dan merekonstruksi pengaturan yang telah ada sebelumnya. Dan yang kedua, yaitu resiko menjadi bagian dari penerapan prinsip-prinsip konvensional di berbagai bidang, misalnya antara rezim perpajakan dan masalah perlindungan konsumen. Yang kedua, kita menghadapi pasar yang tidak sempurna dan masih belum matang untuk perdagangan elektronik. Dan tantangan yang ketiga adalah kecepatan perkembangan dan kerangka waktu di mana pemerintah nasional dan forum internasional dapat bergerak untuk menetapkan pedoman dan rekomendasi tentang hal-hal utama seperti pajak, kewajiban, dan perlindungan konsumen. Tidak seperti paten dan merek dagang, hak cipta tidak bergantung pada negara. Namun, hak cipta ada dan sifat serta konten dari hak eksklusif pemegang hak cipta ditentukan oleh undang-undang masing-masing negara. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta secara tradisional dianggap bersifat teritorial, sebagaimana diikuti oleh negara Australia dan Amerika Serikat.
Hal ini memberikan tantangan terhadap rezim hukum hak cipta, khususnya dikaitkan dengan perdagangan elektronik, di mana sifatnya yang bersifat lintas batas. Dalam hal ini, jika ternyata pelanggaran hak cipta perdagangan elektronik terjadi di luar jangkauan yurisdiksi, di mana pemilik hak cipta mendaftarkan ciptaannya. Konvensi Bern telah memberikan perlindungan hak cipta nasional di negara asing, di mana adanya kewajiban bagi negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini untuk memperluas cakupan perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada warga negaranya sehubungan dengan materi hak cipta asing tertentu berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Sekian dan terima kasih.